Ayo kameramen, biarkan jangkar terkapar di tengah hutan ini. Kita ke gubuk Kiselamat dulu. Kenapa? Karena aku yakin. Kameramen, siapa yang datang kameramen? Hei! 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 Udah ngaji, siapa kau? Apa maksudmu? Kamu bukan ngabuk gubuk Kiselamat, nah? Aku sengaja mencarimu Selamat. Aku berapa gubukmu? Di mana? Oh, kau mencari keadaan jangkar? Benar, di mana Janggar? Hah? Jangkar. Jangkar ada di tengah hutan, tangannya sudah aku patah-patahkan, tahu kau? Hah? Gak patahkan. Bosku itu. Hah? Ini Karena dia tidak mau bertobat. Mokpin, kalau dia mau bertobat, tidak mungkin aku patah-patahkan tangannya. Kau lihat saja nanti. Bagaimana keadaan jangkar? Mana mungkin Janggar bertobat ke? Dia iblis ke? Hah? Maka dari itu, makanya dipatah-patahkan tangannya. Turun tanah di gubuk Kiselamat, aku ajar kau. Bukan aja. Nah, kau Mokpin. Jangan sembarangan kau mengapa-ngapa gitu. Tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari hutan Kiselamat ini apabila berurusan dengan Kiselamat di sini. Aku yang mencarimu. Hah? Oh. Aku ada urusan denganmu. Kalau Selamat. kau ada urusan, turun kau dari gubuk Kiselamat atau kupatahkan kakimu. Turun. Apa? Hah? Sengaja kau. Kau sudah lancang menginjak-injak gubuk Kiselamat. Tempat ini lebih mulia dari otakmu, Mokpin. Hah? Lebih mulia? Aku lebih mulia Selamat. Oh, jangan-jangan kau bukan mulia, tapi tahu kau malapetaka. Malapetaka. Hah? Aku minta kau turun kau dari gubuk Kiselamat atau kau buat seperti Janggar. Turun. Selamat. Aku di sini ingin menghancurkan gubukmu. Oh, kau ingin menghancurkan? Aku tidak mau turun. Oh, kau tidak terima ketika Janggar sampai saat ini Aki sekap ini. Katanya kalian ingin mendatangkan Mahaguru, makanya Janggar Aki sekap di tengah hutan ini, biar dia sampai tewas. Sebelum Janggar tewas, Mahaguru kami akan membebaskannya. Selamat. Hah? Ya, Mokpin, kau lihat nanti. Nanti Aki tunjukkan di mana keberadaannya. Kau lihat tangannya sudah Aki gemukkan. Tahu kau? Karena dia selalu mengancam bahwa dia tidak akan pernah tobat sampai titik darah pernah lebih baik mati katanya daripada bertobat. Itu prinsip kami Selamat. Hah? Oh, prinsip kau. Kau memang sudah tidak ada sopan santun di hadapan Kiselamat. Kau sudah berani menginjak-injak gubuk Kiselamat tanpa seizin Kiselamat. Ini gubuk reot Selamat nih. Hah? Gubuk reot. Lebih reot hati orang otakmu, Mokpin, daripada gubuk ini. Gubuk ini lebih bagus daripada otak dan hatimu. Ini bagus. Ini mau kau, ha? Kurang ajar kau. Dengan siapa kau kesini? Aku yakin kau tidak seorang diri. Kau hanya melihat aku di sini Selamat. Lihat, aku lihat ada teman Selamat. Karena kemarin aku lihat ada utusan dari salah satu Mahaguru yang coba-coba ingin membawa Janggar dari hutan Kiselamat. Dan alhamdulillah atas izin dari Yang Maha Kuasa, Janggar tidak bisa dibawa keluar dari hutan Kiselamat. Jadi jangan kau coba-coba mencari keberadaan Janggar di hutan Kiselamat ini kalau kau tidak ingin tewas. Hah? Tewas Selamat. Selamat. Kau dengarkan, aku ada 7 nyawa. Kau tahu sendiri Oh, loh, ha? 7 nyawa. Aku mati sekarang, besok aku hidup kembali. Jadi mati sekarang, besok hidup kembali. Memang otak kau ini sudah miring. Seharusnya, Mokpin, setelah kamu habis, setelah kau ditipu dari Tesen, ditipu dari Mahesa, semua tambangmu hilang, semua kebun sawitmu hilang. Seharusnya kau sadar, bukan berguru dengan Nyeblorong, mencari kekayaan dengan cara tidak benar, Mokpin. Malah kau datang ke sini ingin menemui Janggar, ingin membebaskan Janggar. Mimpi kau terlalu tinggi. Walaupun uangmu segudang, tidak akan bisa kau membawa Janggar dari hutan Kiselamat ini. Bahkan tangannya sudah patah-patahkan, tahu kau? Kau lihat sendiri nanti Selamat. Dengan tanganku ini akan kubawa Janggar dan akan guruku Selamat. Dengan tanganmu kau akan membawa Janggar keluar dari hutan Kiselamat. Utusan dari Mahaguru saja tidak mampu, Mokpin. Apalagi kau seorang diri. Dia itu bodoh Selamat. Ilmunya cetek. Jangan sampai kau didengar dari Mahaguru. Kalau memang dia ilmunya cetek, tidak mungkin Mahaguru mengutusnya dengan pakaian jubah hitam, matanya merah. Mokpin, lebih baik kau pergi atau aku buat muntah darah. Aku hajar kau di sini. Pergi. Dalam mimpimu Selamat aku Kau pergi. sudah lancang mengobrak-ngabrik gubuk Kiselamat. Kau sudah sangat lancang, Mokpin. Aku sudah saudara Selamat sekarang Selamat. Oh, memang kau sengaja. Hop.
Yup. Hei mau ha? Sesegah kau mau Pin. Kalau kau tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka bogem mentah Kiselamat inilah yang akan membuatmu menjerit kesakitan Mokpin. Kau pilih Selamat, mau kiri atau kanan? Aku tahu Mokpin, kau sempat berguru di Goa Tobrut dan aku mengambil semua ilmu dari Kiai Nati. Aku tahu itu. Jadi jangan kau pamerkan di hadapan Kiselamat ini. Kalau tidak kau nanti kau buat seperti jangga di tengah hutan ini, tahu kau? Mana Mahesa? Mahesa setelah mengambil ilmu siluman monyet dari Kisukro, sekarang dia tidak bisa muncul lagi. Kenapa? Karena diserang dari lebah-lebah Kiselamat. Jadi jangan sampai kau bernasib sama seperti Mahesa, seperti Alek. Lebih baik kau sadar Mokpin. Ikuti jejak Bos Kimon, Peggy, Supe. Mereka saat ini nyaman di Padepokan. Mereka tuh orang bodoh Selamat. Oh, jadi Mereka mau bertobat demi Re itu Selamat. Jadi yang pintar cuma kau, Mahesa, Jelas. Teson. Jangan pintar karena tidak mau Iya bertobat. pintar dia tuh Oh. Selamat. Tapi kalau tangannya sudah patah, apa yang mau dibanggakannya lagi? Besok aku sambungkan tangannya Selamat. Oh, jadi kau memang sengaja di sini diutus dari Mahagugu juga untuk menemui Janggar. Benar. Jadi tidak usah khawatir walaupun tangannya digemukkan, tulangnya dipatahkan. Apabila guru Mahagugu itu muncul, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Benar tuh Selamat. Oh. Aki sangat penasaran seperti apa Mahaguru yang kalian banggakan. Tapi setiap Aki menyerang Janggar kemarin, ada seperti angin puting beliung menyerang Kiselamat. Bahkan dia berputar-putar di hadapan Janggar. Jadi Mokpin, lebih baik ingat, kita mati harus membawa karma baik, bukan karma buruk. Aku mati buah hartaku Selamat. Mati kau membawa hartamu yang katanya kau bisa sekali kumuk-kumuk 5 kg emas kau hasilkan. Kebun sawit kau bisa kau ini kau lakukan. Kau jangan ini. Mokpin, sudah datang ke Gubuk Kiselamat tidak ada sopan santun. Sudah berapa lama kau di Gubuk Kiselamat? Hah? Baru 1 jam Selamat. Baru 1 jam. Keluarkanlah semua. Aku mengingatkan kau dengan sosok Farlan, Mokpin, yang sering apa mencakar-cakar tanah. Jangan-jangan kau ini siluman macan akar. Siluman macan. Sudahlah Mokpin, aku ya bicara lagi tadi agar kau segera pergi dari sini. Tapi kalau kau tetap seperti ini, jangan salah kesal. Aja kau. Saya pergi. Selamat, penting kau selamat di masjid sana Selamat. Di musola jangan di sini Selamat. Kalau di masjid sudah ada Kiai Katib, sudah ada Kiai Ajeng yang bisa memberikan tausiah dan ceramah kepada masyarakat. Aki ini hanya ingin menyadarkan otak-otak miring seperti kau. Mending kau ikut mereka saja Selamat. Ceramah di masjid jangan di sini. Di sini hutan Selamat. Memang Aki bukan berceramah dengan Aki mengajak setan-setan yang ada di hutan ini agar bertobat. Berarti kau setan juga Selamat. Kau tahu di mana setan itu berada? Hah? Setan itu saat ini berada di hadapan Kiselamat, makanya ingin Aki sadarkan. Kau setan. Ini bapak setan. Ini mau katakan ini. Ini mau patahkan ini. Masih kau coba-coba ingin menghabisi Kiselamat. Mokpin, selagi Kiselamat bisa berbicara baik-baik, lebih baik kau sadar sebelum amarah Kiselamat ini habis. Mokpin, kau katakan dengan Teson, kau katakan dengan Mahesa, segeralah bertobat sebelum ajal menjemputnya. Karena ajal itu ada di tangan Kiselamat ini apabila kalian tidak bertobat. Sadar. Selamat. Di kampusku tidak ada namanya sabar. Sadar, sabar itu tidak ada Selamat. Jadi di kamus hidup kau, Janggar, Alek, tidak ada kata-kata sabar, tobat tidak ada. Tidak ada itu Selamat. Buat apa itu Selamat? Jadi yang ada itu kemewahan, Benar. wanita cantik. Benar. Mending kau sekarang lepaskan bu ini sahabatku itu. Mokpin, Aki sempat mendapatkan laporan dari warga. Ada salah satu warga yang melihat kau ketika Hage Gaya membawa seorang wanita dan 3 hari kemudian wanita itu terkapar pingsan Mokpin. Daripada kau tumbalkan seperti itu Mokpin, wanita-wanita yang tidak bersalah, tidak berdosa hanya untuk memenuhi hasrat duniawimu. Darah Lebih baik kau sadar Mokpin. darahnya sangat sedap Selamat. Darah perawan sangat sedap di mulutku ini Selamat. Darah perawan sangat sedap.
Memang kau berarti pilih nasib sama seperti Janggar. Aki sudah lama tidak bertemu dengan kau. Kau datang-datang membawa amarah. Ya jelas, kau sekap Janggar Slamet, ah. Dan Aki tidak akan membebaskan Janggar. Mau apa kau? Kalau Bebaskan sekarang Slamet. mimpi kau terlalu tinggi. Kalau kau bisa menghabisi Slamet di sini, baru kau bisa bawa Janggar keluar dari hutan Slamet. Itu mudah bagiku kau tahu, ha? Silahkan kalau kau memang keangkuhan ada pada Aku patahkan lehermu. Bagaimana mungkin? Keras tulang leher Ki Slamet atau keras tulang di dalam tubuh? Lumayan sekali kerasnya leher. Bagaimana rasa tangan? Ketika kau coba-coba mencengkram leher Ki Slamet, apakah kau seperti mencengkram baja? Kau tahu Morpin, Ki Slamet ini bukan menghadapi tikus god di tengah hutan ini. Harimau, buaya, serigala, bukan tikus god seperti kau Morpin. Ada tidak tikus god yang lebih hebat dari kau? Hah? Yang coba-coba berani mendatangi gubuk Ki Slamet? Hei, kau anggap aku tikus god Slamet, ha? Apa bedanya kau tikus dengan tikus? Aku nih bos preman Slamet. Oh, Anak buahku banyak. Kau bos Hah? preman. Apa bedanya kau dengan tikus god? Aki bertanya kepadamu, apa bedanya kau dengan tikus god? Karena manusia dengan hewan itu hanya dikit dan tipis untuk dibedakan. Hewan makan, manusia makan. Hewan beranak, manusia juga beranak. Hewan berantem ya berantem. Ini mama. Mata katakan mama pen. Kau. Bagaimana Mokbin? Masihkah keras hatimu? Tetap kau ingin coba-coba menghancurkan gubuk Ki Slamet? Hah? Kau tahu, Aki mendengar suara donpot di sekitar Ki Slamet. Hah? Jangan-jangan itu perewangan yang kau bawa dari Mahaguru, ha? Sudahlah Mokbin. Tidak usah kau terlalu banyak cincong di hadapan Ki Slamet. Pergi kau dari gubuk Ki Slamet atau kau habisi kau di sini. Dan jangan pernah kau datangi lagi gubuk Ki Slamet hanya untuk membebaskan Janggar. Hei, Slamet, misiku. Misi kau apa? Hanya membebaskan Janggar. Ini mau. Kau akan kau habisi, ha? Licik kau, aku sedang lengah kau hajar Slamet. Karena kita bertarung itu harus dengan akal dan pikiran. Menghadapi orang-orang seperti kau, Aki harus menggunakan akal dan pikiran Ki Slamet. Tidak cukup dengan otot dan kekerasan, Morpin. Tidak seperti kau yang hanya mengandalkan nafsu, mengandalkan kekuatan. Harta habis kau cari nyiblorong hanya untuk meminta emas, meminta kekayaan. Kapan kau akan sadar, Morpin? Morpin, sekali-sekali kau datangi Padepokan. Kau lihat keadaan Bos Gimun saat ini. Baik, besok aku datang pada Depokan. Aku mau browser besok ke situ, ha? Apa kau katakan? Aku akan bawa alat berat ke sana, Slamet. Menghadap kau. Menghadap dong. Terserah kau Morpin. Aku tahu kau turun dari gunung Tobrut, Goa Tobrut. Memang kau selalu mencari kekuatan. Rasakan ini Morpin. Rasakan ini. Rasakan. Patah kata kamu Morpin. Kau. Coba-coba kau ingin menghajar Ki Slamet. Bagaimana kalau tanganmu sudah seperti itu? Ha? Masih kau ingin menghajar Ki Slamet? Morpin, Aki dari tadi masih saja sabar menghadapimu walaupun Aki sedikit keras. Karena Aki tahu Morpin, hatimu sudah tertutup dengan duniawi sehingga kau menjadi seperti ini. Morpin, tidakkah kau bayangkan Morpin, bagaimana hati orang tuamu Morpin ketika melihat perilakumu seperti ini Morpin?
Tidak ada satu orang tua pun di muka bumi ini anak yang menginginkan anaknya berperilaku seperti ini, Mokpin. Mereka menginginkan anak menjadi anak yang soleh. Apabila wanita soleha, berbakti kedua kepada orang tuanya, bukan merampas, menginjak-injak orang yang lebih tua. Kau tahu, Mokpin, Ki Slamet ini sudah puluhan tahun di hutan ini, tapi Aki tetap bisa menghormati orang yang lebih tua dari Ki Slamet. Percuma kita menghormati yang tua, Slamet. Mereka sudah membunuh saudara Ki Slamet. Tidak ada yang membunuh, mereka sadar dengan sendirinya. Bahkan Bos Gimon saat ini sudah memakai peci, baju koko. Dia penuh dengan kelembutan walaupun dia rela mencuci WC di Padepokan, membersih, menyapu sekeliling Padepokan. Tapi itulah tujuan dia hidup, ingin mati dalam keadaan baik. Mereka bodoh, Slamet, ingin baik-baik, Kau selalu mengatakan orang lain bodoh. Kau selalu mengatakan orang lain lebih bodoh dari kau. Ingat, Mokpin, ketika kau merasa paling benar, ketika kau merasa paling pintar, ketika kau merasa paling gagah, disitulah iblis setan merasuki jiwamu, Mokpin. Karena apa? Iblis dia usir dari surga karena apa? Karena dia merasa paling mulia, tidak mau menghargai ataupun menghormati makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Dia merasa paling hebat. Slamet, kau tahu di diriku ini ada 1000 iblis, Slamet. Di dalam diriku ini sudah bertumbuh banyak iblis. Aki tahu, makanya Aki mengajak kau buang semua ilmu-ilmu perewanganmu, ilmu-ilmu hitammu, agar iblis itu tidak menjadi beban di dalam tubuhmu, Mokpin. Tidak semudah itu, Slamet. Aku mendapatkan dengan susah payah, Slamet. Aki tahu kau mendapatkannya dengan susah payah. Kau datangi Gua Tobrut, kau datangi lautan dalam, kau datangi hutan belantara hanya untuk mencari apa? Perewangan, asihan, apa susuk. Sudahlah, Mokpin. Lebih baik kau sadar menjadi manusia senormal-normalnya manusia. Kalau tidak, kau akan menyesal di akhir hidupmu, Mokpin. Aku ya kata menyesal, Slamet. Memang kau keras kepala, Mokpin. Kau tidak ubah. Bacot. Kurang ajar. Ajian apa yang kau gunakan, Mokpin? Kenapa jarimu perih sekali di tubuh Ki Slamet? Apakah cakar macan akar yang kau gunakan untuk mencabik-cabik tubuh Ki Slamet? Mokpin, seandainya tidak ada mustika Bunda Ratu di tubuh Ki Slamet ini, mungkin kuku kancingmu yang kau keluarkan ketika kau mengaum sudah mencabik-cabik tubuh Ki Slamet. Tapi tidak ada satu orang pun ketika masuk hutan Ki Slamet ini bisa selamat apabila dia coba-coba ingin menghabisi Ki Slamet. Hanya aku yang bisa selamat. Slamet. Kalau kau coba-coba ingin menghabisi, silakan. Kau coba habisi Ki Slamet kalau kau mampu. Keluarkan semua kemampuan. Keluarkanlah semua. Apa yang kau? Patah kepalamu, Mokpin. Kamu masih beruntung kau selamat, Mokpin. Seandainya kau tidak menghindar, kepalamu mungkin sudah lepas dari tubuhmu. Dengan siapa kau kesini? Siapa yang mengutusmu berani sekali ke Gubuk Ki Slamet? Katakan, apakah hanya Mahaguru atau Mahesa atau Tesan yang sudah menghasut otakmu kembali? Hanya saudaraku saja yang bisa menghancurkan ini otakku ini, Slamet. Bukan saudaramu. Kau tidak menyesal, Mokpin? Aku tidak akan menyesal, Slamet. Sekali lagi aku sampaikan kepada kau, seandainya kau terkapar dan aku habisi ini, apa kau tidak menyesal? Kau mati dalam keadaan tubuhmu penuh dengan lumpuran dosa. Apakah kau tidak menyesal? Kukatakan sekali lagi kepadamu, Slamet. Lepaskan jangkar di hadapanku, Janggar kau lepaskan. Kau tahu? Kau tahu? Ini apa? Ini kain kapan buat janggar. Potongan kain kapan yang sudah aku siapkan untuk janggar. Kau kurang ajar, berdebah kau. Kau tahu, kain kapan ini akan membalut tubuh janggar di tengah hutan ini biar dia dimakan dari harimau. Karena dia tidak mau bertobat. Kau melebihi iblis, Slamet. Memang iblis itu harus dihabisi dengan ilmu iblis agar dia segera tewas. Maka sudah aku siapkan kain kapan untuk janggar. Kalau sampai satu pun nama lagi dia tidak bertobat,
dia tidak akan pernah bisa keluar dari hutan keselamatan. Di mana Janggar sekarang? Hah? Tunjukkan padaku. Hah, kau ingin tahu? Kau kelilingi saja hutan keselamatan, dan kau akan lihat Janggar tidak akan bisa keluar dari pagar gaib yang sudah Aki pasang mengelilinginya. Aku tidak sebodoh itu. Selamat mengelilingi hutanmu. Selamat. Hutanmu ini banyak jebakan. Mokpin, kau lihat kain kapan ini memang pantas sekali untuk Janggar. Ini hanya potongannya. Nanti kau akan lihat keadaan Janggar sesungguhnya. Jadi jangan kau bernasib sama seperti Janggar. Kau ingin ku hajar lagi. Oh, Selamat. silakan kalau kau tidak terima ketika Janggar Aki buat tulangnya gemuk dan Aki bungkus dengan kain kapan. Hah, kenapa? Kau tidak terima? Jangan kau kira setelah berbulan-bulan kau berguru kau bisa menghabisi Kiselamat. Lebih baik kau panggil gurumu. Bahkan Maha Guru pun panggil. Kiselamat tidak akan pernah takut. Ingat itu. Dan Aki tidak akan pernah melepaskan Janggar sampai titik darah penghabisan, sampai dia benar-benar bertobat. Ingat itu. Akan ku datangkan guru dan maha guruku. Selamat ke sini. Aku Kau tahu. camkan itu. Hah? Kau tidak akan lebih mendatangkan dari guru Entot dan Pot yang ada di Sungai Tempuran. Perewangan-perewangannya kau datangkan. Aku tahu, Mokpin. Makanya Aki sudah menyiapkan segalanya. Bahkan kain kapan ini sengaja Aki siapkan untuk Janggar apabila dia sampai tetap pada pendiriannya. Sebelum kamu ngapani Janggar, akan ku ambil Janggar. Selamat. Kurang ajar kau. Jangan kau Untung coba. saja kau. Keluarkanlah semua. What? Ini mau kah? 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 Kau coba itu, ha? Ini kau, ha? Kamu memang sudah kusiapkan untuk kapan dirimu, ha? Nyepul kau, ha? Kau ini mau kah? Bagaimana bau? Ini mau kah? Mokpin, aku sudah memperingatkan kepada kau, Mokpin. Tapi kau keras kepala, Mokpin. Aku tahu kau membawa darah ayam di dalam tubuhmu. Bahkan buli-buli ayam pun masih ada bau pada tubuhmu. Hah? Kita masih memerlukan 10 langkah lagi kalau Aki hanya ingin menghabisimu. Kau. Aku peringatkan kepada kau, jangan coba-coba kau bebaskan Janggar. Lebih baik kau datangi Padepokan, kau ikuti jejak Bos Gimon. Hei, dalam mimpimu, aku ini kepada bukan. Hah? Kurang ajar kau. Kau ini mau, ha? Kurang ajar kau. Masih kau tetap keras seperti ini. Kalau kau tetap keras ini, kau akan kuhajar terus-menerus agar nasibmu sama seperti Janggar. Selamat, kakiku menginjak padepokan regata. Selamat rasanya. Mana yang gatal? Ha? Mana yang gatal? Katakan. Mana yang gatal? Katakan. Kurang ajar kau, Mokpin. Tempat itu lebih mulia dari otakmu, Mokpin. Tempat itu lebih indah dari otakmu, Mokpin. Binda, ha? Biasa ku datang perempuan salah selamat. Oh, otakmu sama seperti Mahesa dan Tesan. Bahwa di Padepokan santri-santri akan dijadikan LC. Otak kalian memang sudah miring. Itu harapan orang tuanya. Mereka menitipkan anak di Padepokan, di pondok agar apa? Anak-anaknya menjadi orang yang bermanfaat. Selamat. Harapan kami mencari uang. Selamat. Uang itu adalah setan kalau kau tidak bisa mengendalikannya, Mokpin. Kau tahu aku juga setan. Selamat. Kau akan kusiksa seperti Janggar apabila kau tetap pada pendirianmu, Mokpin. Dan kau akan bernasib sama seperti kau akan kubuang di hutan ini apabila kau tetap seperti kau ini mau kah? Kau sudah berani-berani dan lancang mendatangi gubuk Selamat. Di mana Alek? Karena jangan-jangan kau bersama Alek atau Mahesa di sini. Alek di sini. Ada yang lebih keras lagi ini, Mokpin? Kau cuman senjata-senjata seperti itu tidak akan ada yang bisa menembus gubuk Selamat. Kau ini mau kah? Kaki. Sini kau. Sini kau. Kau sudah lancang. Katakan sini kau. Kau ini mau kah? Kau ingin tahu keadaan Janggar? Nanti akan aku beritahu di mana kau harus menuju Janggar. Kau ini mau kah? Itu kau. Kau ingin tahu keadaan Janggar? Nanti akan aku beritahu
Tapi setelah kau tobat bagaimana? Tobat. Hei, selamat. Aku sama tidak pernah bertobat, selamat. Memang kau sama seperti janggal. Sampai titik darah penghabisan. Aku tidak akan bertobat, lebih baik aku mati. Memang kau kurang aja kau. Aku tahu kau masih bau buli-buli ayam. Jangan-jangan kau habis membawa ayam, Jangan-jangan ayam di perkampungan sudah ke bawah, kurang aja kau. Sekali lagi katakan, jangan coba-coba kau bebaskan janggal. Mana keluarkan semua kekuatanmu. Kau sudah coba-coba lancang mendatangi Bukit Selamat, Nanti kalau kau ingin melihat keadaan janggal, setelah kau terkapar nanti kau tidur, mimpi kau melihat janggal dalam keadaan tertutup kain putih. Tangannya Aki patahkan kemarin. Bahkan kau tahu, Tato Kemeti dan Tato Cicak yang di Bos Gimon pun saat ini sudah Aki kurung di hutan Kiselamat ini. Kau tahu itu, Kau ini ku hajar, selamat. Kalau kau masih mampu belajar, hajar keluarkan semua, Mokpin. Mana kekuatanmu? Keluarkan semua. Kau sudah berani, berarti kau sudah menyiapkan nyawamu untuk di hadapan Kiselamat, Apa yang kau lakukan, Mokpin? Guntur Kemeti. Oh, Guntur Kemeti. Oh, jangan-jangan Cicak. Kau memanggil tato yang ada di tubuh Pokemon. Boleh juga, masih ada yang menyimpan kekuatan. Simpanan kau Mokpin. Guntur Kemeti. Ini ini mau. Aku tahu. Kau tadi diam rupanya kau memanggil Pagewangan yang sengaja untuk mengawalmu ke tempat Kiselamat ini. Keluarkan langsung. Kau panggil semua Pagewangan dari Mahaguru yang mengawalmu. Biar Aki kurung di hutan Kiselamat ini. Kemarin 2 Pagewangan tidak ada yang bisa keluar dari hutan Kiselamat ini. Sekarang 10 Pagewangan aku akan sini, sobat. Keluarkan langsung. Lihat, selamat. Aku akan kembali. Hajar, selamat. Lihat, Ini mau. Jangan kau coba-coba datang kembali. Kubu bersama kau. Lihat, itu sama. Ayo kami. Kita lihat Gubuk Kiselamat. Mokpin sudah lancang, mengobrak-ngabrik. Kami. Lihat kami. Pisang yang buat Aki makan sehari-hari habis dihancurkan dari Mokpin. Bahkan diinjak-injak makan. Ini walaupun pisang yang ada di hutan inilah rezeki sejatinya, rezeki yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Tapi mereka seolah-olah menganggap rendah setiap manusia yang memakan buah-buahan seperti ini. Mereka tidak tahu betapa nikmatnya rezeki yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun sebutir pisang, ketika kita penuh dengan keikhlasan untuk menjalani kehidupan, maka satu butir pisang ini bisa menyambung hidup kita berhari-hari. Mereka selalu memuja kemewahan. Tapi ketika Janggar terluka parah, Bos Gimon bertobat, Supeng bertobat, Peggy bertobat, Mokpin, Mahesa tidak terima, seolah-olah mereka dicuci otaknya. Ya, sahabat-sahabat, inilah rezeki yang diberikan dari Yang Maha Kuasa. Walaupun dihina, dicaci dan dimaki dari Mokpin, diinjak-injak, bahkan ia ingin membakar. Lihat kameramen, semua Gubuk Kiselamat sampai hancur karena Aki telat datang ke sini. Memang biadab. Mereka rupanya sengaja mereka, tapi mereka coba-coba ingin membakar. Dan gubuk ini tidak pernah terbakar karena di gubuk ini sudah Aki tanam dan Aki pagari dengan minyak kolor cokro, sehingga api pun tidak akan bisa membakar gubuk ini. Biadab sekali. Walaupun Gubuk Kiselamat ini hancur, Aki yakin gubuk ini akan menjadi tempat yang paling indah di dalam kehidupan Kiselamat. Karena apa? Karena di gubuk inilah kita bisa menemukan cahaya kehidupan. Kita tidak pernah
menebarkan benci kepada siapapun. Kita tidak pernah menebar amarah kepada siapapun. Karena apa? Karena kita akan belajar dari alam ini, ya. Alam ini bisa hidup tentram, bisa hidup damai. Karena apa? Karena kita melestarikannya. Jadi kepada para sahabat-sahabat aku sampaikan juga, jagalah alam ini, karena alam inilah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Jangan sampai alam ini kita rusak. Saat ini kadang manusia hanya bisa marah kepada Sang Pencipta ketika ditimpakan sebuah bencana, bencana longsor, bencana banjir, bencana puting beliung. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kau murka kepada kami? Padahal apa? Itu hanya teguran dari Yang Maha Kuasa karena kita tidak bisa menjaga alam. Kenapa alam ini bisa banjir? Karena hutan ditebangi. Kenapa tanah bisa longsor? Karena hutan dihabisi. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana nasib alam 40 tahun, 50 tahun kemudian apabila kita sudah rusak saat ini. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus dari perjalanan Kiselamat ya, dengan cara ketik komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari Kiselamat yang bernama Noto Urip ya. Subscribe sebanyak-banyaknya. Subscribe juga channelnya dari Bang Matomblo ya, King Sultan Official ya. Subscribe sebanyak-banyaknya karena aku yakin subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, aku yakin ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, itulah sejatinya saudara di muka bumi ini ya. Dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Kiselamat. Apabila ada tutur kata Kiselamat yang tidak pas ataupun tidak pantas, aki mohon maaf ya. Tidak ada maksud di hati Kiselamat ingin merendahkan siapapun, ingin menghina siapapun. Murni itu mungkin kealpaan atau kelalaian dari Kiselamat, karena aki menyadari Kiselamat ini tempatnya salah, tempatnya hilap, dan kebenaran keabadian hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Pesan Kiselamat yang tidak pernah lelah aki sampaikan dimanapun keberadaan Kiselamat ya, sayangi, muliakan kedua orang tua kita, karena orang tua adalah simbol nyata Tuhan di muka bumi ini. Jangan pernah kita gores hatinya kalau tidak kita ingin kena azab dan murka dari Yang Maha Kuasa. Satu ibu bisa bisa menghidupi 10 bahkan sampai 14 anak, tapi 14 anak, 10 anak belum tentu bisa memuliakan satu orang ibu. Maka dari itu jangan pernah kita menjadi anak durhaka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat ya. Tegakkan sholat, perbanyak salawat, mudah-mudahan kita akan diberkahi di dunia dan akhirat. Aku tutup video ini billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.